Pemirsa, Kabupaten Kendal memiliki tradisi yang hingga kini terus dilestarikan yang merupakan warisan leluhur. Ya, tradisi ini disebut dengan tradisi Kalang Obong. Kalang Obong ini pada tahun 2018 dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Dan oleh sebab itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal terus memfasilitasi masyarakat Kalang ini untuk terus melestarikan budaya mereka, tradisi budaya leluhur mereka. Dan bagaimana dan seperti apa dari tradisi Kalang Obong ini? Simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Kabupaten Kendal kaya akan warisan budaya dan tradisi yang mencerminkan kearifan lokal serta identitas masyarakatnya. Warisan budaya dan tradisi ini menjadi aset penting yang tak hanya melestarikan identitas daerah, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Kendal. Upaya pelestarian dan promosi terus dilakukan termasuk melalui dukungan pemerintah daerah dan komunitas lokal. Salah satu tradisi kebudayaan yang hingga kini terus dilestarikan keberadaannya adalah tradisi Kalang Obong yang dimiliki oleh masyarakat Kalang yang ada di Kabupaten Kendal. Kalang Obong adalah salah satu tradisi adat unik dari Kabupaten Kendal yang memiliki akar budaya yang mendalam dan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang penghormatan kepada leluhur serta prosesi pengantar arwah. Kalang Obong ini merupakan tradisi budaya yang sudah lama. Konon ceritanya suku Kalang itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya batas. Jadi memang orang-orang ini dulu dikucilkan, ada batas lah dengan yang lain karena dianggap berbahaya dengan tradisinya mereka seperti itu. Gitu. Dan di tempat kami masih ada dilaksanakan di daerah Montong Sari. Kalau kami sendiri dari dinas melihat bahwa ini suatu budaya yang bisa dipertahankan, kami melihat kalau ini kita lestarikan itu akan memberikan tambahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat sekitar di tempat pelaksanaan itu. Dengan adanya budaya ini kita lestarikan, satu, memang ada cerita yang bisa kita sampaikan ke generasi yang akan datang. Yang kedua, akan menopang perekonomian di Kabupaten Kendal juga. Kita jangan mengucilkan mereka yang melaksanakan budaya ini, tetapi kita mendorong agar mereka bisa melestarikannya. Yang jelas, teman-teman yang menyelenggarakan budaya ini hanya melaksanakan perintah dari leluhur mereka bahwa mereka harus melakukan ini untuk menyempurnakan yang sudah meninggal, dan itu diyakini mereka sehingga mereka melakukan tradisi ini. Tetapi mereka kesehariannya adalah memeluk agama. Jadi bukan orang-orang yang tidak beragama, memeluk agama, dan sebagian besar dari mereka beragama Islam. Seiring berkembangnya zaman, tradisi Kalang Obong yang merupakan warisan budaya dari Kabupaten Kendal ini semakin jarang dilakukan. Masyarakat di Kendal seperti di banyak daerah lain mengalami pergeseran ke arah kepercayaan yang lebih umum. Anggapan bahwa tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama juga mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap tradisi ini. Meskipun demikian, tradisi Kalang Obong ini merupakan warisan budaya tak benda yang pernah tercatat di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2018 lalu. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal terus berupaya untuk melestarikan kehadiran tradisi Kalang Obong ini. Suku Kalang ini adalah suatu subsuku Jawa yang memang sekarang jumlahnya semakin
menurun. Antara lain kendala yang dihadapi adalah generasi muda yang merupakan keturunan suku Kalang, beberapa tidak lagi menjalankan upacara ini karena alasan modernitas maupun alasan perkawinan campur dari masyarakat Kalang dan yang bukan Kalang, sehingga tradisi ini sebenarnya sudah mulai terancam punah. Kita perlu melestarikan tradisi ini dengan cara memfasilitasi dan menguri-uri tradisi ini di tengah-tengah masyarakat, antara lain berupa fasilitasi. Harapan kami ke depannya adalah tradisi ini tetap eksis, tetap lestari, dan agar masyarakat dapat semakin merasa memiliki tradisi ini, dan tradisi ini dapat semakin dilestarikan sebagai pewujudan upaya pelindungan terhadap tradisi Kalang Obong yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk masyarakat Kendal, kami harapkan tetap melestarikan tradisi Kalang Obong agar tradisi ini tetap lestari sebagai kekayaan budaya lokal Kabupaten Kendal. Untuk masyarakat umum, monggo silahkan untuk mengikuti dan menyaksikan tradisi Kalang Obong yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Kendal. Kali ini tim catatan sang jurnalis berkesempatan untuk menyambangi langsung Kepala Kalang yang juga satu-satunya dukun Kalang yang biasanya memimpin proses upacara Kalang Obong. Ritualan untuk Kalang Obong. Jadi maka sejak dulu sudah ada, kita tinggal meneruskan tentang masalah Kalang ini. Jadi saya tidak berani menghilangkan masalah ini. Sudah waktu itu kan sudah dipesan demi zaman ibu saya, mbah saya, buyut saya, tangga saya, itu ini jangan dihilang-hilangkan. Soalnya itu ritual untuk bagi orang yang Kalang gitu. Jadinya Kalang ini beberapa macam, Mbak. Kalau meninggal itu 7 hari dikasih begini ini. Nanti ada mendak pas hari kematiannya 1 tahun kemudian itu diobong-obongin, dikasih rumah-rumahan, dan modelnya ada model bentuk kemantenan, namanya itu dibentuk patung. Dan masih ada lagi, ada ritualnya itu, ada yang 5 bulan 2 kali, ada yang 7 bulan 2 kali. Itu pada waktu pertama hari Selasa pagi, nanti dihitung lagi 2 bulan sekali, ada hari Jumat pagi. Nah setelah itu nanti 2,5 bulan lagi ada di hari Selasa pagi, gitu caranya. Itu berarti 2 bulan, 2,5 bulan, berarti 5 bulan 2 kali, 7 bulan 2 kali. Caranya gitu, itu ritualnya. Kalau yang mampu itu bisa menyembelih kerbau, itu untuk dimakan bareng-bareng di situ sama tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Itu kalau yang mampu. Kalau nggak mampu cuman sederhana, cuman yang penting syarat rukunnya itu sudah penuh. Tapi diharuskan kalau tiap sependak sekali itu walaupun pakaiannya 1 tumpuk, tapi yang pernah dipakai itu tidak diperbolehkan, harus membeli walaupun satu paket, itu harus baru. Baik sandal, kerudung, celana, sarung, misalnya orang cowok, pakaian baju itu harus ada yang baru. Kalau yang lama bisa diikutkan, dibakar nanti. Tapi kalau belum ada yang baru, itu harus dibelikan walaupun harganya seberapa. Yang penting baru, belum pernah dipakai. Itu pakaian, just lengkap lah kalau pakaian. Kalau nah ini ada ini, Pak. Ada panggang ayam itu, jumlahnya itu tinggal turut usianya. 18 tahun atau sudah kawin, sudah punya anak, sudah bercucu, sudah buyut, itu lain-lain. Kalau yang masih muda misalnya 18 tahun, pisangnya berapa belas? Pisangnya 18, berarti
18 itu ada 36 sisir. Nah, kalau yang sudah punya anak 22 ya, berarti 44 sisir. Kalau sudah buyut 32 berarti 64 sisir pisangnya. Nah, jumlahnya telur itu ikut dengan jumlahnya ayam. Itu. Kalau yang telurnya yang mengikuti gedangnya apa sih? Nah, itu jumlahnya mengikuti itu. Jadi warna-warna harus dilengkapi itu. Isinya itu tadi ini itu isinya macam-macam palawija. Jagung, timun, kerai, bibit-bibit itu, terus kembili, uwi, apa sajalah yang ada di situ. Itu taruh dari bibit. Menurut kepercayaan ditanam di sana, menurut kepercayaan zaman dulu itu. Jadi dibawain itu, maka pembakaran itu adalah suatu pelepasan arwah. Kalau belum dibakar yang demikian itu, berarti arwahnya belum bisa kumpul teman-temannya yang di sana. Saudara-saudaranya di sana, menurut penjelasannya yang dulu. Jadi itu namanya pelepasan arwah, mengumpulkan arwahnya di sana. Jadi bisa diterima teman-temannya menurut penjelasan yang masih hidup. Misalnya saya tidur mimpi, saya bertemu dengan kakek saya misalnya, kok masih telanjang di mana? Jadi otomatis orang Kalang itu langsung tahu nggak? Oh ini kakek saya belum pernah saya angkat waktu itu. Gitu. Jadi makanya rembuk antar keluarga omong-omong. Ini dulu kakek meninggal apa pernah di Mendak atau 7 hari, oh nggak tahu ini meninggalnya di Jakarta misalnya. Nah itu kan arwahnya itu dalam perasaan mimpi itu jatuh keponakan, cucu. Nah itu dalam arti mimpi itu apa yang menemui, minta nasi, ada yang mau minta sarung gitu. Ada berarti kan langsung otomatis orang Kalang langsung tahu itu Mbak. Dan ini langsung mengatakan oh ini berarti kakek dulu belum pernah digini-giniin, jadi rembukan keluarga. Jadi diangkat setelah itu ya udah, yang penting syarat rukunnya sudah penuh, itu sudah memenuhi syarat itu. Nanti kan gula kelapa di sana itu kayaknya kita ratual itu kan dikejar-kejar sama anjing ajak ya. Ya supaya kita anjingnya nggak ngejar, itu saya lempar ini, saya lempar ini gula sama kelapa ya. Jadi dia kan berhenti terus makan ininya, jadi nggak langsung mengejar gitu. Dan lainnya terus jelas lain ini misalnya bucu, golong, telur. Ini lambang sak gunung Semeru. Ya, gunung Semeru lah. Gunung Semeru. Lah ini ada payung, ada apa namanya ini bendera orang Kalang sudah merdeka, sudah merdeka. Ini lambang Corono, lambang bendera Corono, ini yang ini ya merah putih, ini kan putih, bawah suci. Lainnya ada nggak lainnya ada? Yang lain, apa dan Alawi, Benang. Di sana, ya ini komplit, ini ada minyak wangi. Nah, minyak wangi kalau sudah dipakai mau. Kalau ya sekali nanti kalau sudah itu orangnya saya tidurin, saya pakai oh dikasih ya. Terus ini nasi ini aweh mangan namanya ya sama buah-buahan anak cucu datang podo memberi makan sama itu orang yang sudah meninggal nyangonin namanya ya. Beberapa hari usai kami menyambangi Dukun Suwariah, kami diajak untuk ikut serta dalam upacara Kalang Obong untuk memperingati 7 hari meninggalnya salah satu keturunan Kalang yang ada di Desa Trate Mulyo, Kecamatan Wuleri.
Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah tiba di Desa Tratemulyo, tepatnya di kediaman almarhum Bapak Radi Sarjoyo, yang di belakang saya ini tengah dilakukan persiapan dari tradisi Kalang Obong untuk memperingati 7 hari meninggalnya Bapak almarhum Radi Sarjoyo ini. Dan di dalam ini tengah dilakukan persiapan demi persiapan, dan sekarang tamu undangan juga dari kerabat dan juga tetangga ini sudah mulai berdatangan untuk nantinya mengikuti tradisi dari Kalang Obong yang hingga kini terus dilestarikan di Kabupaten Kendal. Dan seperti apa dan bagaimana tradisi Kalang Obong ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, kerabat dan tetangga sekitar berdatangan ke rumah almarhum Bapak Radi Sarjoyo untuk turut serta mengikuti upacara Kalang Obong 7 hari peringatan kematian. Berbagai macam syarat wajib upacara Kalang Obong ini pun telah dipersiapkan, meliputi sesaji, serta barang-barang milik almarhum yang biasanya digunakan semasa hidupnya. Dukun Suwariah pun sudah nampak berada di ruangan lokasi di mana upacara Kalang Obong nantinya dilakukan. Dukun Suwariah sebagai pemimpin upacara Kalang ini pun telah menempatkan diri, diikuti para anak kandung dan anak menantu serta kerabat lainnya yang mendekat menuju sesaji dan barang-barang yang menjadi syarat Kalang Obong. Terus wakilinipun Bapak rusak keluarga, nggih pun badhe nguntape almarhum Bapak Radi Sarjoyo ingkang sampun sumare wonten alam kubur. Mugi-mugi kula nyuwun Bapak Radi Sarjoyo padhang dalanipun, jembar kuburanipun, becik panggenanipun dipun tampi tetap iman Islamipun, dingampeni kelepatanipun, dingampeni dosanipun nggih. Mbak bilih wonten kelepatan apa mbak bilih wonten kekirangan, mbak bilih wonten klintu kula nyuwun ngapunten kang kathah nggih Bu, nggih Pak, nggih. Kang sampun Bapak Radi sampun sumare nggih. Usai dilakukan doa dan pembacaan mantra-mantra dari Dukun Suwariah, beberapa barang milik almarhum ternyata bisa diminta oleh keluarga melalui beberapa ritual yang dipimpin oleh Dukun Suwariah. Ritual ini dimaksudkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada almarhum sebelum akhirnya barang-barang tersebut diserahkan kepada keluarga yang meminta. Yo sandangane sing dinge yo. Nggih. Sing badhe dinge nggih. Kabeh. Nggih. Amin. Anu bitake kono Pak, tampani Pak Toto, bitake kono Pak Toto. Nggih. Wis. Sebahane kene wis kaya ora sangane sama telu kok. Nek Pak golok. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya niki badhe disuwun lare-larene monggo niki sing sak kardus kali nika badhe disuwun larene monggo dikelaske ya Pak. Nggih nika. Tibalah saatnya prosesi keluarga memberikan sangu dalam bahasa Jawa yang artinya bekal. Bekal ini nantinya diantarkan kepada almarhum untuk kehidupan di akhirat, dimulai dari anak kandung, menantu, cucu hingga kerabat. Satu persatu memberikan sangu berupa makanan, buah, dan lainnya yang dipimpin oleh Dukun Suwariah yang ditutup dengan memberikan sangu berupa uang koin yang diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Niki ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Manae lanang nyangoni eweh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera luntura segera njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Anake wedok nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera keri njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Anake nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera keri njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Anake wedok nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera keri njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Anake wedok nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera keri njaluk atas kuwasa slamet sak. Lanang nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera luntura segera njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Ponakane nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera luntura segera njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Ponakane nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera luntura segera njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Putune lanang nyangoni weh mangan lawane iwak dendeng sambel goreng gres rundeng dadaran ndoko ra keri lalapane timun kerai panganane kang raja kuweni segera luntura segera njaluk atas kuwasa slamet sak mendhure. Sampun iki keluarga besar Bapak Rati nggih, keluarga besar. Mugi-mugi Pak Rati yang sedo mugi-mugi saged husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nggih sampun. Nggih keluarga besar Bapak Rati sampun rampung. Aweh mangan monggo. Bansaan. Bansaan. Monggo ke bansaan, Pak. Karena Pak bingung. Ya. Kurep ya, Pak. Nah, pemirsa catatan selanjutnya setelah tadi kita melihat bersama bagaimana tradisi Kalang Obong ini dilakukan di desa ini, dan tadi kita lihat dukun Suwariah ini tadi sudah membacakan mantra-mantra yang digunakan dalam tradisi Kalang Obong ini, dan tadi kita juga sudah melihat bagaimana sanak saudara dari almarhum ini kemudian berjajar untuk memberikan
memberikan bekal atau memberikan sangu dalam istilah Jawa seperti itu. Dan saat ini dari sanak saudara dan juga tetangga ini tengah menghitung uang sangu atau bekal yang diberikan dari sanak saudara dan juga tetangga. Dan setelah ini dari barang-barang yang tadi sudah diritualkan ini nantinya akan dibakar di depan. Dan seperti apa kelanjutan dari ritual Kalang Obong ini, semua selengkapnya akan bisa datang. Prosesi pertama selesai. Kerabat yang telah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan penghitungan amplop sumbangan dari tamu untuk kemudian diberikan kepada keluarga dan digunakan untuk melanjutkan upacara Kalang Obong tersebut. Yang unik di sini, anak-anak kecil dari kerabat dan sanak saudara dibagikan uang hasil sumbangan tadi sebesar Rp5.000 per anak. Menjadi puncak acara Kalang Obong. Inilah prosesi pembakaran barang milik almarhum yang tentunya dalam pelaksanaannya dipimpin oleh dukun Suwaria dan diikuti oleh 3 orang lelaki yang bertugas membakar barang-barang almarhum. Majure ngilan, Pak. Pamit. Nggih, ngilan. Monggo Pak, celupute kula dimapurung kathah ya Pak ya. Nek wonten sing kelalen monggo gelo piyambak ya Pak. Nggih. Gula dhewe nang. Makai kedap. Monggo dibeto mriki, Pak. Ora kepok saiki. Kepok saiki kok ana rampung dobong barang. Wis kok mudhun kok. Apa sadar kene kene iki. Sandal gede Pak Dik. Wah, sandalnya kok urung ana. Apa Selo nak tangan. Tumpang ke. Masih kok nono ae ngono. Seperti ngomong lain nih, seperti. Ya nono ae. Kula ora mati kamu tak pura payu rabi. Biasa. Oh kene Pak, disake no ngangkut no ngantek. Aku jumlah Mbah. Oh. Don, puter pentegong. Maju Pak. Pon, dicengkek ngene kono. Pon, bokole wingking disandake mon, Pak. Oke. Nah. Aku jike mau ndi Mak Puji. Bismillah. Oh, lha kok kok pateni. Pateni sih tangan ki ora tau ngebak bokong. Ini ada bagi-bagi. Lah meneh dipareke wong lanang ngono terus panggul. Panggul sama mlayu mulih. Ini dia bugar dia panas, Dek. Timbangan keseliru. Ning kono, gelar di kono engko. Sepanjang prosesi pembakaran, keluarga dan kerabat turut menyaksikan berlangsungnya upacara Kalang Obong ini. Nah pemirsa, catatan sajurnalis, beginilah tradisi Kalang Obong setelah tadi dilakukan ritual di dalam, dan saat ini kemudian barang-barang milik almarhum ini dikumpulkan di depan rumah untuk kemudian dibakar oleh
sanak saudara dan juga warga setempat. Nah, ini masih berlangsung. Api juga sekarang sudah mulai mengecil. Sebelumnya ini tadi juga banyak sekali barang-barang milik almarhum ini diletakkan di sini dan kemudian dibakar, dan sekarang bisa terlihat ini sudah habis begitu ya dari barang-barang milik almarhum seperti itu. Dan setelah ini para sanak saudara dan juga tetangga ini berkumpul di rumah almarhum ini untuk melakukan selamatan. Dan seperti apa acaranya, simak lengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Saya sebagai itu pengikut itu memang benar, orang yang punya budaya Kalang itu kaya juga ada, yang tidak punya budaya Kalang miskin juga ada. Namanya adile Gusti nopo. Mungkin gitu. Oke. Kalau untuk tradisi seperti ini juga berarti wajib dilakukan oleh warga Kalang ya? Iya, wajib. Karena kalau tidak dilakukan itu ada apa istilahnya, itu ada waril utawa sukma itu ngarep-arep bahasane Jawa. Menanti kunjungan. Jadi tadi diberikan bekal juga berarti ya, ya? jadi kunjungan itu tidak doa tok. Seperti ritual juga termasuk kunjungan. Katanya tembangnya Rhoma Irama itu Indonesia berbeda-beda suku sih. Itulah Indonesia. Oke, tetapi tetap satu ya. Satu ya. Seperti itu. Oke, Bapak, ini setelah dibakar kemudian diapakan ini Pak? Udah. Selesai ya? Selesai. Ya. Dan harapannya Pak, setelah adanya tradisi seperti ini kan Kalang ini kan perlu dilestarikan ya Pak ya, tradisi seperti ini. Bapak Iya. sebagai warga Kalang sendiri seperti apa Pak? Ya, melihat orang-orang yang tidak senang seperti Kalang. Nanti Kalang itu lama-lama hilang, tapi contohnya saya orang Kalang terus kawin dengan orang yang tidak Kalang. Nah, terus keturunannya biasanya itu Kalang banyak ritual. Tiap 3 bulan sekali itu pasti ada ritual. Nah, orang sekarang itu inginnya instan. Yang rumit-rumit itu mulai tidak suka. Oke, Bu, ini cari koin dia Bu ya? Oh, dapat banyak Bu? Enggak tahu. Oh, lumayan ya. Saya juga ikut cari koinnya ya. Oke. Ini yang lain tadi sudah dapat banyak. Ini nih, saya menemukan koin. Ini berapa? 500? 500. Ya, dari tumpukan bakaran yang tadi dari barang-barang milik almarhum ini. Dan warga setempat percaya bahwa dari koin yang dilemparkan ke dalam api ini mengandung keberkahan yang nantinya bisa diturunkan kepada warga setempat dan juga sanak saudara. Dan kami akan mengabarkan pemirsa terkait ritual ataupun tradisi Kalang Obong ini yang ada di Kabupaten Kendal. Simak selengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Tradisi Kalang ini sebenarnya peninggalan dari nenek moyang ya. Sebelum saya lahir juga sudah ada tradisi kayak gini. Jadi kita hanya melaksanakan dan melestarikan budaya yang sudah ada. Dan Kalang Obong ini dilaksanakan karena bapak saya itu dulu sudah pesen mengikuti dari mbah saya yang mbahnya Kalang, Mbah Kakung sama Mbah Putri Kalang. Jadi kita meneruskan budaya yang Kalang. Tapi begitu bapak menikah dengan ibu yang tidak Kalang, akhirnya keturunannya anaknya itu bisa diikutkan bapak yang Kalang atau ibu. Jadi untuk saya sendiri diikutkan ibu, sehingga saya tidak melaksanakan tradisi Kalang untuk selanjutnya. Menurut saya pribadi untuk tradisi Kalang itu baguslah dilaksanakan ya.
itu kan peninggalan dari nenek moyang kita, bener-bener tradisi dari Indonesia asli ya. Nanti jangan sampai tradisi itu ditinggalkan sehingga bisa diklaim untuk negara tetangga atau daerah lainnya, sehingga kita bisanya berkoar-koar di saat budaya kita dilestarikan dari negara tetangga atau negara lain. Tradisi ini kita bisa menjalin silaturahim antar sesama dengan keluarga dan juga dengan tetangga. Jadi baik sekali untuk menjalin kerukunan yaitu keluarga dan juga kerukunan bagi lingkungan gitu Mbak. Iya. Tradisi Kalang Obong di Kabupaten Kendal merupakan warisan budaya yang syarat dengan makna spiritual dan kearifan lokal yang mencerminkan penghormatan mendalam terhadap leluhur dan harmoni kehidupan. Meski kini semakin jarang dilakukan, tradisi ini tetap menjadi simbol kekayaan identitas masyarakat Kendal yang patut dijaga dan dilestarikan. Dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan generasi muda, diharapkan Kalang Obong tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya yang menginspirasi dan memperkaya keberagaman Indonesia dan Kendal pada khususnya. Pemirsa, catatan sejurnalis itu tadi episode kita kali ini di Kabupaten Kendal mengenai tradisi budaya Kalang Obong yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal yang merupakan warisan leluhur mereka. Dan semoga dari tayangan ini dapat menjadi khazanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah dan juga masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Bagi Anda yang belum tahu atau belum mengenal tradisi Kalang Obong ini, silahkan datang dan mampir ke Kabupaten Kendal untuk menyaksikannya secara langsung. Dan akhirnya pemirsa, saya Galuh Sartinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.